memiliki kesepakatan untuk membuat joint venture yang penting antara perusahaan pertahanan strategis di antara dua negara kita. Kita sangat terima kasih Indonesia berkeinginan untuk ikut serta dalam kerjasama pengembangan jet tempur generasi kelima KAN. Indonesia dan Turki resmi menandatangani kesepakatan kerja sama strategis dalam bentuk joint venture untuk pengembangan jet tempur generasi kelima yang diberi nama KAN. Ini bukan hanya kerjasama militer biasa, melainkan kolaborasi berskala besar yang mencerminkan babak baru dalam sejarah kemajuan teknologi pertahanan Indonesia. Keterlibatan langsung Indonesia dalam proyek ini memperlihatkan kepercayaan internasional terhadap kemampuan dan potensi bangsa dalam sektor strategis. Langkah ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra global yang diperhitungkan dalam pengembangan teknologi militer mutakhir. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk menjamin keamanan nasional, memperluas pengaruh geopolitik, serta menciptakan lompatan teknologi yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan pertahanan masa depan. Jet tempur generasi kelima seperti KAN merupakan simbol puncak inovasi teknologi dirgantara modern. Pesawat ini dirancang dengan bentuk aerodinamis dan teknologi stealth atau kemampuan siluman yang memungkinkannya menyusup ke wilayah musuh tanpa mudah terdeteksi radar. KAN dibekali dengan radar AESA, Active Electronically Scanned Array, sistem fusi data dari berbagai sensor seperti radar, inframerah, dan satelit, serta kokpit digital penuh yang memberikan pilot kesadaran situasional secara real-time. Helmet-mounted display memungkinkan pilot mengarahkan senjata hanya dengan gerakan kepala, sementara sistem kecerdasan buatan mendukung pengambilan keputusan cepat di tengah pertempuran. Semua fitur ini menjadikan KAN tidak hanya pesawat tempur biasa, tetapi juga pusat komando udara bergerak dengan keunggulan strategis yang luar biasa. Tidak kalah penting, dari sisi performa teknis, KAN dibekali dengan dua mesin General Electric F110 yang memberinya kecepatan hingga Mach 1,8 atau lebih dari 2.200 km per jam dengan panjang sekitar 21 meter, bentang sayap 14 meter, dan tinggi 6 meter. Jet ini mampu terbang di ketinggian lebih dari 55.000 kaki dan memiliki radius tempur sekitar 1.100 km. Kapasitas angkut senjata mencapai 10 ton, baik secara internal untuk menjaga kemampuan siluman, maupun eksternal melalui 10 cantelan senjata. Artinya, KAN dapat dipersenjatai dengan berbagai jenis rudal udara ke udara, rudal udara ke darat presisi, bom pintar, hingga perlengkapan untuk peperangan elektronik. Jet ini tidak hanya kuat dalam pertempuran udara jarak dekat, dogfight, tetapi juga unggul dalam misi serangan presisi jarak jauh dan pengintaian strategis. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam proyek KAN membuka jalan bagi lompatan teknologi yang sebelumnya sulit dicapai secara mandiri. Melalui transfer teknologi, keterlibatan dalam riset dan pengembangan, R&D, hingga kemungkinan produksi lokal, Indonesia berpotensi memperkuat ekosistem industri pertahanannya. Ini termasuk pengembangan SDM nasional,
mulai dari insinyur, teknisi, hingga operator tempur yang akan terpapar langsung pada teknologi canggih dan standar internasional. Institusi seperti PT Dirgantara Indonesia dan Lembaga Penelitian Pertahanan Nasional dapat tumbuh menjadi pemain penting dalam peta industri pertahanan global. Proyek ini bahkan memungkinkan diversifikasi teknologi untuk sektor sipil seperti dirgantara komersial dan rekayasa avionik, memberikan dampak ganda bagi pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi. Lebih jauh lagi, KAAN juga akan mengisi kekosongan strategis di tubuh TNI AU pasca pensiunnya jet tempur lawas seperti F-5 Tiger dan F-16 varian awal. Kehadiran KAAN akan melengkapi alutsista generasi 4,5 seperti Rafale dan F-5EX, membentuk kombinasi kekuatan tempur udara yang adaptif, tangguh, dan modern. Ini akan memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai skenario ancaman, mulai dari pertempuran udara intensif, operasi tempur jarak jauh, hingga misi khusus seperti perang elektronik dan pengintaian strategis. Selain itu, sistem operasional berbasis network-centric warfare memungkinkan KAAN untuk berintegrasi secara langsung dengan unit darat, laut, serta drone tempur, menciptakan ekosistem tempur terhubung yang sangat responsif terhadap ancaman real-time. Tak kalah penting, keterlibatan Indonesia dalam proyek KAAN juga akan membawa perubahan besar dalam pola pendidikan dan pelatihan militer, terutama bagi personel TNI AU generasi baru. Pilot, teknisi, dan operator sistem senjata akan dilatih dengan platform dan teknologi termutakhir, seperti kokpit berbasis digital penuh, simulasi tempur augmented reality, serta taktik tempur berbasis data dan AI. Lembaga seperti Sekolah Penerbang TNI AU dapat ditingkatkan menjadi pusat unggulan pelatihan pilot tempur generasi kelima di kawasan. Budaya tempur yang modern dan berorientasi teknologi ini akan menjadi pilar baru dalam reformasi pertahanan udara nasional, mengarahkan TNI AU menuju institusi berkelas dunia. Dari sudut pandang diplomasi, proyek jet tempur KAAN menjadi simbol kuat dari kebangkitan Indonesia sebagai negara berdaulat dan visioner dalam bidang pertahanan. Di saat banyak negara masih bergantung pada kekuatan militer asing, Indonesia menunjukkan kemampuan untuk bermitra secara setara dalam proyek teknologi tinggi dan strategis. Kehadiran KAAN dalam arsenal TNI AU juga menjadi sinyal kuat bagi kawasan bahwa Indonesia tidak hanya bertahan dalam dinamika pertahanan regional, tetapi juga berperan aktif dalam menetapkan standar baru kekuatan udara masa depan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi pasar teknologi, tetapi juga produsen dan inovator pertahanan global. Sebagai penutup, kolaborasi strategis Indonesia dan Turki dalam pengembangan jet tempur generasi kelima KAAN bukan hanya kerja sama militer biasa. Ini adalah momen bersejarah yang akan dikenang sebagai titik balik kebangkitan teknologi pertahanan nasional. Proyek ini akan melahirkan generasi baru insinyur, teknisi, dan pilot yang terampil dan siap bersaing di panggung internasional. Lebih dari itu, ini adalah pesan kuat kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta dan pengembangnya. Dan bagi kamu yang ingin terus mengikuti perkembangan teknologi pertahanan, alutsista canggih, dan kemajuan dunia militer serta dirgantara,
Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jejak Tekno. Di sana kamu akan mendapatkan informasi mendalam, ulasan teknologi, serta analisis strategis yang dikemas menarik dan edukatif. Jejak Tekno adalah rumah bagi para pencinta teknologi militer dan penjelajah masa depan kekuatan pertahanan Indonesia. Mari bersama membangun negeri lewat pemahaman teknologi dan semangat kemandirian.